Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Rizky Mendung yang terhormat, dan juga teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang peralatan proteksi dan grounding. Berikut nama-nama kelompok dari kelompok kami. Yang pertama Farid Ardiansyah, Rizky saya sendiri, Novel Ramadino Pribadi, Raffi Muhammad Halim, Revaldi Ananta Afif, Muhammad Iqbal Maulana, dan Michael Irfan. Next. Oke, apa yang bakal kita bahas pada hari ini? Yang pertama ada peralatan proteksi gardu induk, lalu yang kedua ada sistem grounding gardu induk, lalu yang ketiga ada peralatan sistem grounding. Next. Oke, kita masuk ke proteksi gardu induk. Proteksi gardu induk ini sendiri merupakan suatu sistem instalasi listrik yang terdiri dari beberapa perlengkapan peralatan listrik dan menjadi penghubung listrik dari jaringan transmisi ke jaringan distribusi primer. Proteksi gardu induk ini sendiri memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yakni mendeteksi gangguan dan ketidaksesuaian lainnya. Lalu yang kedua, melindungi komponen utama apabila terdapat gangguan. Yang ketiga, memisahkan area yang tidak terkena gangguan. Dan yang terakhir ini, meminimalkan kerugian dan bahaya yang ditanggung apabila terjadi gangguan pada sistem gardu induk maupun sistem tenaga listrik. Bisa di next. Oke, apa yang bakal kita bahas di subbab ini? Ini peralatan proteksi gardu induk, di mana ada beberapa macam proteksi yang akan kita bahas. Yang pertama ada lightning arrestor atau proteksi dari gangguan petir, lalu ada pemisah atau PMS, pemutus tenaga, relay proteksi dan panel kontrol, lemari hubung, saklar pertahanan, dan juga kompensator. Next. Oke, yang pertama lightning arrestor. Lightning arrestor ini berfungsi sebagai bypass di sekitar isolasi yang membentuk jalan dan mudah dilalui arus kilat ke sistem grounding sehingga tidak menimbulkan tegangan yang lebih tinggi yang dapat merusak sistem isolasi pertahanan listrik tersebut. Nah, si bagian-bagian arrestor ini sendiri memiliki 3 bagian. Yang pertama elektroda, yakni sebuah terminal dari arrestor yang dihubungkan dengan bagian atas dan elektroda bawah dan dihubungkan dengan tanah. Lalu yang kedua ada sela percikan, yang mana pada dasarnya arrestor ini busur api yang terjadi tersebut ditiup keluar oleh tekanan gas yang ditimbulkan oleh si tabung fiber tersebut. Lalu yang terakhir ada tahanan katup. Tahanan katup sendiri tahanan yang digunakan dalam arrestor yang berjenis material yang sifat tahanannya ini dapat berubah bila mendapatkan perubahan tegangan. Bisa di next. Oke. Yang kedua ada pemisah atau PMS. Pemisah ini sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu peralatan listrik sudah bebas dari tegangan kerjanya. Yang mana untuk tujuan tertentu, pemisah penghantar atau kabel dilengkapi dengan pemisah tanah atau earthing blade. Earthing blade yang umumnya antara pemisah penghantar atau kabel dan pemisah tanah terdapat alat yang disebut interlock. Nah, PMS ini dibagi berdasarkan fungsinya dan juga penempatannya, di mana berdasarkan fungsinya ada 2, yakni pemisah peralatan atau PMS bus, yang mana berfungsi untuk mengisolasi peralatan listrik dari peralatan lain atau instalasi yang bertegangan. Lalu ada pemisah tanah atau PMS line yang berfungsi untuk mengamankan peralatan dari sisa tegangan yang timbul sesudah saluran udara tegangan tinggi diputuskan atau diinduksi tegangan dari penghantar atau lainnya. Lalu, berdasarkan penempatannya, ini ada 5. Yang pertama ada pemisah penghantar, pemisah rel, pemisah kabel, pemisah seksi, dan pemisah tanah. Lalu yang ketiga ada pemutus tenaga. Nah, pemutus tenaga ini berfungsi untuk memutuskan hubungan antara sisi sumber tenaga listrik dan sisi beban yang dapat bekerja secara otomatis ketika terjadi gangguan atau secara manual ketika dilakukan perawatan atau perbaikan. PMT ini sendiri kayak seperti saklar yang akan menghubungkan sistem distribusi dan juga si gardu induknya itu sendiri. Nah, ada 3 jenis-jenis pemutus tenaga. Yang pertama itu ada PMT udara, PMT SF6, dan PMT vakum. Next. Selanjutnya adalah relay proteksi dan panel kontrol. Relay proteksi adalah alat yang bekerja secara otomatis untuk mengamankan suatu peralatan listrik yang dimana saat terjadi gangguan.
menghindari atau mengurangi terjadinya kerusakan peralatan listrik akibat gangguan. Berikut adalah macam-macam relay yang digunakan sebagai proteksi. Yang pertama adalah proteksi pada trafo. Ada relay arus lebih, diferensial, gangguan tanah terbatas, arus lebih berubah, gangguan tanah, tangki tanah, suhu, Jensen, Pujols, tekanan lebih. Berikut adalah proteksi pada penghantar SUTT atau SKTT. Yang pertama adalah relay jarak, diferensial pilot kabel, arus lebih berarah, arus lebih, tegangan lebih, gangguan tanah, dan penutup balik. Lalu ada pula jenis-jenis panel kontrol yang terdapat pada gardu induk. Yang pertama panel kontrol utama, panel relay, dan yang ketiga panel pemakaian sendiri. Lalu yang kelima ada lemari hubung. Lemari hubung ini sendiri adalah salah satu bentuk dari panel hubung bagi atau PHB yang berbentuk kubik atau seperti lemari. PHB ini adalah peralatan yang berfungsi untuk menerima, mengontrol, dan juga mendistribusikan energi listrik. Karakteristik pada panel kontrol ini adalah bagian yang bertegangan tidak boleh terbuka atau expose. Gangguan tidak akan meluas sebab rangkaian terbagi dalam satuan. Lalu yang ketiga, luas instalasi kecil dalam pemasangan, perluasan, dan pemindahan instalasi mudah. Yang keempat adalah kehandalannya tinggi karena pemasangannya sempurna di pabrik. Berikut adalah klasifikasi lemari hubung berdasarkan sistem relnya. Yang pertama ada rel tunggal, rangkap, dan juga penyimpang atau bypass. Lalu yang keenam adalah saklar pentanahan yang menghubungkan kawat konduktor dengan tanah yang berfungsi untuk mentanahkan tegangan induksi pada konduktor pada saat akan dilakukan maintenance atau pengisolasian suatu sistem. Saklar pentanahan ini dibuka dan ditutup hanya apabila sistem dalam keadaan tidak bertegangan atau PMS dan PMT sudah dalam keadaan membuka. Yang terakhir adalah kompensator. Kompensator atau pengubah fasa dipakai untuk mengatur jatuh tegangan pada saluran transmisi atau transformator dengan mengatur daya reaktif, atau dapat pula dipakai untuk menurunkan rugi-rugi daya dengan memperbaiki faktor daya. Berikut pula macam-macam kompensator. Ada dua, berputar dan stasioner. Yang pertama berputar, ada kondensator sinkron. Yang stasioner ada kondensator statis atau disebut pula kapasitor shunt. Selanjutnya yaitu ada sistem grounding, di mana itu adalah jaringan pembunyian yang berfungsi untuk melindungi sistem kelistrikan dan personal dari bahaya sengatan listrik, kerusakan peralatan, dan juga kebakaran listrik. Pembagian sistem grounding dibagi menjadi dua. Yang pertama neutral grounding system atau sistem pentanahan titik netral. Yang kedua adalah grounding equipment atau pentanahan peralatan. Next. Pentanahan titik netral system. Tujuan pentanahan titik netral system adalah yang pertama, menghilangkan gejala-gejala busur api pada suatu sistem. Yang kedua, membatasi tegangan pada fasa yang tidak terganggu atau pada fasa yang sehat. Yang ketiga, meningkatkan keandalan pelayanan dalam penyaluran tenaga listrik. Yang keempat, mengurangi atau membatasi tegangan lebih transien yang disebabkan oleh penyalaan bunga api yang berulang-ulang. Yang kelima adalah memudahkan dalam menentukan sistem proteksi serta memudahkan dalam menentukan lokasi gangguan. Pentanahan titik netral system. Metode pentanahan titik netral system ada 5. Yang pertama melalui tahanan atau resistance grounding. Yang kedua melalui reaktor atau reaktor grounding. Yang ketiga adalah pentanahan langsung atau effective grounding. Yang terakhir yaitu menggunakan Peterson coil atau resonant grounding. Sistem pentanahan titik netral tanpa impedansi atau pentanahan langsung. Sistem pentanahan langsung adalah di mana titik netral sistem dihubungkan langsung dengan tanah tanpa memasukkan harga suatu impedansi. Hal ini memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah tegangan lebih pada fasa-fasa yang tidak terganggu relatif kecil. Kerja pemutus daya untuk melokalisir lokasi gangguan dapat dipermudah sehingga letak dapat diketahui dengan cepat. Sederhana dan mudah dari segi pemasangannya. Kerugiannya adalah setiap gangguan fasa ke tanah selalu mengakibatkan terputusnya daya, kemudian arus gangguan ke tanah besar, sehingga akan dapat membahayakan makhluk hidup di dekatnya dan kerusakan peralatan listrik yang dilaluinya. Pentanahan titik netral melalui tahanan atau grounding resistance grounding, atau juga adalah pentanahan titik netral melalui tahanan atau
Neutral Ground Resistor atau NGR. Yang dimaksud adalah suatu sistem yang mempunyai titik netral dihubungkan dengan tanah melalui tahanan. Yang dimana tahanannya itu merupakan pembagian dari tegangan fasa ke netral dibagi dengan arus beban penuh dalam ampere dari transformator. Ada dua jenisnya, yaitu jenis metalik dan juga jenis liquid. Keuntungan dari pentanahan melalui resistor adalah pertama, besar arus gangguan dapat diperkecil. Kemudian bahaya gradient voltage lebih kecil karena arus gangguan tanah kecil. Yang ketiga, mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat arus gangguan yang melaluinya. Kemudian kerugiannya adalah timbulnya rugi-rugi daya pada tahanan petanahan selama terjadinya gangguan fasa ke tanah. Kemudian karena arus gangguan relatif kecil, kepekaan relay pengaman menjadi berkurang dan lokasi gangguan tidak dapat diketahui. Kemudian petanahan titik netral melalui kumparan Peterson. Sistem petanahan dengan kumparan Peterson adalah di mana titik netral dihubungkan ke tanah melalui kumparan Peterson atau Peterson coil. Kumparan Peterson ini mempunyai harga reaktansi XL yang dapat diatur dengan menggunakan tab. Berikut adalah contoh pemasangan pentanahan titik netral dengan kumparan Peterson, di mana yaitu adalah sistem jaringan lamajan 70 kV menggunakan resistor, sedangkan pada pelanggan lamajan itu menggunakan kumparan Peterson. Lalu selanjutnya adalah grounding equipment atau pentanahan peralatan. Pentanahan peralatan adalah pentanahan yang menghubungkan bodi atau kerangka atau bagian dari peralatan listrik terhadap ground atau tanah. Tujuan pentanahan peralatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya tegangan kejut listrik yang berbahaya bagi manusia. Lalu yang kedua, untuk memungkinkan timbulnya arus tertentu, baik besarnya maupun lamanya dalam keadaan gangguan tanah tanpa menimbulkan kebakaran atau ledakan pada bangunan atau isinya. Lalu yang ketiga, untuk memperbaiki penampilan atau performance dari sistem tersebut. Tahanan pentanahan. Tahanan pentanahan adalah besarnya tahanan pada kontak atau hubung antara massa atau bodi dengan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pentanahan adalah yang pertama, tahanan jenis tanah, yang kedua panjang elektroda pentanahan, lalu yang ketiga luas penampang elektroda pentanahan. Harga pentanahan makin kecil, maka akan makin baik. Untuk perlindungan personil dan peralatan, perlu diusahakan tahanan pentanahan lebih kecil dari 1 ohm. Rumusnya adalah E sama dengan I kali R, di mana E sama dengan tegangan, I sama dengan arus, dan R adalah tahanan. Lalu macam-macam elektroda pentanahan. Yang pertama ada elektroda pita. Elektroda pita adalah pita atau kawat berpenampang bulat yang ditanamkan di dalam tanah. Umumnya penanamannya tidak terlalu dalam, 0,5 sampai 1 meter. Dan caranya ada bermacam-macam. Yang pertama adalah ada bentuk radial, bentuk grid, dan bentuk lingkaran. Lalu yang kedua adalah elektroda batang. Elektroda batang berupa batang yang ditanamkan tegak lurus ke dalam tanah. Cara penanaman elektroda batang itu untuk membuat agar tahanan pentanahan cukup kecil, elektroda batang tersebut ditanam lebih dalam atau menggunakan beberapa batang elektroda. Lalu yang ketiga ada elektroda plat. Elektroda plat merupakan plat yang ditanamkan tegak lurus ke dalam tanah. Lalu kita akan membahas tentang metode atau cara pentanahan. Yang pertama adalah pentanahan dengan driven ground, yaitu pentanahan yang dilakukan dengan cara menancapkan batang elektroda ke dalam tanah. Lalu yang kedua adalah pentanahan dengan counterpoise. Pentanahan ini adalah pentanahan yang dilakukan dengan cara menanamkan kawat elektroda sejajar atau radial beberapa sentimeter di bawah tanah, sekitar 30 cm sampai 90 cm. Pentanahan dengan counterpoise biasanya digunakan apabila tahanan tanah terlalu tinggi dan tidak dapat dikurangi dengan cara pentanahan driven ground. Biasanya karena tahanan jenis tanah terlalu tinggi. Lalu yang ketiga, pentanahan dengan mesh atau jala. Ini adalah cara pentanahan dengan jalan memasang kawat elektroda membujur dan melintang di bawah tanah, yang satu sama lain dihubungkan di setiap tempat sehingga membentuk jala atau mesh. Sistem pentanahan mesh biasanya dipasang di gardu induk dengan tujuan untuk mendapatkan harga tahanan tanah yang sangat kecil atau kurang dari 1 ohm. Baik, selanjutnya adalah peralatan pada sistem grounding yang terdapat di gardu induk. Sistem grounding pada sebuah peralatan listrik khususnya transformator akan mengurangi efek bahaya dari arus hubung singkat yang dapat membahayakan pekerja dan memperpendek usia peralatan itu sendiri.
Kemudian di sini ada beberapa peralatan yang akan kita bahas, yaitu terkait Neutral Grounding Resistance atau disingkat NGR yang telah dibahas sebelumnya pada pentahanan ke tanah. Terus kemudian elektroda pentahanan, khususnya yang akan kita bahas sekarang adalah batang dan plat. Kemudian penghantar pentahanan dan juga trafo pentahanan. Next, yang pertama itu terkait Neutral Grounding Resistor. Jadi Neutral Grounding Resistor merupakan sebuah tahanan yang dipasang secara seri dengan neutral sekunder pada transformator sebelum terhubung ke ground dan tanah. Tujuannya adalah untuk mengontrol besarnya arus gangguan yang mengalir dari sisi netral ke tanah. Dari Neutral Grounding Resistor ini itu dapat ada beberapa fungsi. Yang pertama, memperkecil arus gangguan satu fasa ke tanah yang muncul di jaringan tegangan menengah guna mencegah kerusakan pada transformator daya atau di generator. Kemudian yang kedua, memperkecil tegangan lebih sesaat yang diakibatkan oleh pemutusan seketika guna memperpanjang masa pakai dari switchgear. Kemudian yang ketiga, memperkecil tegangan langkah hingga ke nilai yang tidak berbahaya bagi si operator. Kemudian di sini bisa dilihat bahwasannya terdapat dua jenis dari Neutral Grounding Resistance, yaitu Neutral Grounding Metallic atau Solid, dan kemudian dari Neutral Grounding Resistor yang liquid. Dari yang solid sendiri itu terbuat dari bahan logam seperti stainless steel atau copper nickel ataupun cast iron. Kemudian dari yang liquid Neutral Grounding Resistor ini terbuat dari larutan air murni yang ditampung dalam sebuah bejana yang kemudian ditambahkan dengan garam NaCl untuk memperoleh nilai tahanan yang diinginkan. Bisa dilihat mungkin terkait dari komponen-komponen apa saja yang ada di dalam Neutral Grounding Resistant ini. Oke, next. Kemudian yang kedua itu terkait elektroda pentahanan, di mana elektroda pentahanan merupakan benda yang bersifat konduktor yang menghubungkan jaringan langsung ke ground dengan tujuan untuk meratakan tegangan permukaan tanah, membatasi tegangan kejut, dan menghasilkan resistansi pembumian yang tinggi. Bisa dilihat di sini terdapat dua jenis, yaitu elektroda batang dan elektroda pita. Kalau di elektroda batang, elektroda dari pipa ataupun besi yang dipancangkan ke tanah, dan dia itu elektroda yang pertama kali digunakan dan berawal dari elektroda jenis ini untuk yang si batang itu. Biasanya umumnya elektroda batang ini banyak digunakan di gardu induk, dan untuk pentanahannya itu dapat berbanding lurus terhadap tahanan untuk batang, terus panjang elektroda dan diameter elektrodanya. Baik, selanjutnya merupakan penghantar pentahanan. Merupakan jalur pentahanan pada instalasi listrik, suatu bangunan atau peralatan. Lebih berfokus kepada hal yang menghubungkan antara dari paku atau media yang menancap ke tanah dengan jaringan listriknya. Next. Dan terakhir merupakan trafo pentahanan. Trafo pentahanan merupakan trafo yang menciptakan titik netral buatan untuk menghubungkan resistor pentahanan. Trafo pentahanan ini berfungsi menyediakan impedasi tinggi untuk membatasi arus berlebih dan arus hubung singkat agar sistem jaringan listrik tetap stabil. Next. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.